Langkah pertama Syekh Abdul Qadir, anak desa yang dituntun cahaya langit. Di sebuah sudut sunyi bumi, di desa Jilan yang tenang dan terlupakan, lahirlah seorang anak bukan dari garis raja, bukan dari istana megah tapi dari rahim seorang ibu salehah, yang kalimatnya menembus langit. Dialah Abdul Qadir kecil, bocah yang wajahnya memantulkan kedamaian, seolah ruhnya telah lama mengenal cahaya Tuhan. Suatu pagi yang penuh haru, sang ibu memeluknya, menyelipkan koin ke dalam bajunya, lalu berpesan, "Nak, jangan pernah berdusta, meskipun dunia mengancammu." Dan dengan itu, langkahnya dimulai, sebuah perjalanan sunyi menembus padang pasir, bukan hanya mencari ilmu, tapi mencari ridha ilahi. Namun, di tengah jalan, kawanan penyamun menghadangnya. Ditanya apa yang ia bawa, Abdul Qadir tak gentar. Dengan suara lembut, ia berkata, "Ada 40 dinar dijahit di bajuku. Oleh ibuku, dunia berhenti, para perampok terdiam. Dan di antara pasir, kejujuran seorang anak menjatuhkan senjata puluhan bandit dan menggugah hati yang telah lama mati." Malam harinya, sendirian ia bersujud di bawah langit. Tangannya menengadah, air matanya jatuh, dan dari langit, cahaya turun perlahan, seolah langit menjawab, "Oh, inilah hamba yang jujur, yang kami pilih." Dari situlah kisah besar dimulai, kisah seorang wali, yang langkah pertamanya dibuka bukan dengan senjata, tapi dengan kejujuran yang menggetarkan langit. Malam itu, ia sendirian di gurun, angin membawa debu, langit pekat tak berbintang, di atas pasir yang dingin. Ia sujud, dengan suara lirih, ia berdoa, "Ya Allah, aku hanya ingin Engkau ridha, aku tak punya siapa-siapa, hanya Engkau." Tiba-tiba, langit bergetar, dari kegelapan, turun seberkas cahaya lembut. Tidak menyilaukan, tapi menembus dada, cahaya itu menyinari wajah Abdul Qadir, dan di tengah keheningan malam, kaligrafi Arab samar terbentuk di cahaya itu, sidik kejujuran. Malam itu, langit menjawab doanya, langkahnya kini tak lagi sendiri, ia telah dipilih. Hari berikutnya, ia sampai di gerbang Baghdad, kota ilmu, kota para ulama. Ia hanya membawa baju, kitab, dan nama baik dari ibunya. Tidak ada yang mengenalnya, tidak ada yang menawarinya tempat. Tapi ia tidak mengeluh, hari demi hari ia belajar, mencatat, membaca di bawah cahaya lampu minyak. Kadang ia tidur di lantai masjid, kadang di tangga madrasah. Tapi ilmunya tumbuh, ruhnya menyala, hingga para guru mulai bertanya, siapa anak ini? Dari mana datangnya cahaya di matanya? Tahun demi tahun berlalu, Abdul Qadir bukan lagi anak desa yang polos. Ia kini menjadi samudera ilmu, telaga hikmah, tapi semua itu tumbuh dari satu akar, kejujuran. Dari satu pesan sederhana yang dijaga dengan hati. Jangan berdusta. Ribuan orang kini duduk di majelisnya. Ia tak hanya mengajarkan syariat dan hakikat, tapi ia menanamkan cinta kepada Allah di dada umat. Namun siapa sangka, semuanya dimulai dari seorang bocah kecil yang lebih takut mengecewakan ibunya daripada mati. Itulah wali, itulah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Langkah pertamanya bukan dilapisi gelar, tapi dituntun cahaya yang hanya dikenali oleh langit. Langkah pertama Syekh Abdul Qadir, anak desa yang dituntun cahaya langit. Di sebuah sudut sunyi bumi, di desa Jilan yang tenang dan terlupakan, lahirlah seorang anak bukan dari garis raja, bukan dari istana megah tapi dari rahim seorang ibu salehah, yang kalimatnya menembus langit. Dialah Abdul Qadir kecil, bocah yang wajahnya memantulkan kedamaian, seolah ruhnya telah lama mengenal cahaya Tuhan. Suatu pagi yang penuh haru, sang ibu memeluknya, menyelipkan koin ke dalam bajunya, lalu berpesan, "Nak, jangan pernah berdusta, meskipun dunia mengancammu." Dan dengan itu, langkahnya dimulai, sebuah perjalanan sunyi menembus padang pasir, bukan hanya mencari ilmu, tapi mencari ridha ilahi. Namun, di tengah jalan, kawanan penyamun menghadangnya. Ditanya apa yang ia bawa, Abdul Qadir tak gentar. Dengan suara lembut, ia berkata, "Ada 40 dinar dijahit di bajuku. Oleh ibuku, dunia berhenti, para perampok terdiam. Dan di antara pasir,
kejujuran seorang anak menjatuhkan senjata puluhan bandit dan menggugah hati yang telah lama mati. Malam harinya, sendirian ia bersujud di bawah langit. Tangannya menengadah, air matanya jatuh, dan dari langit, cahaya turun perlahan, seolah langit menjawab, "Oh, inilah hamba yang jujur, yang kami pilih." Dari situlah kisah besar dimulai, kisah seorang wali, yang langkah pertamanya dibuka bukan dengan senjata, tapi dengan kejujuran yang menggetarkan langit. Malam itu, ia sendirian di gurun, angin membawa debu, langit pekat tak berbintang, di atas pasir yang dingin. Ia sujud dengan suara lirih, ia berdoa, "Ya Allah, aku hanya ingin Engkau ridha, aku tak punya siapa-siapa, hanya Engkau." Tiba-tiba, langit bergetar, dari kegelapan, turun seberkas cahaya lembut. Tidak menyilaukan, tapi menembus dada, cahaya itu menyinari wajah Abdul Qodir, dan di tengah keheningan malam, kaligrafi Arab samar terbentuk di cahaya itu, sid kejujuran. Malam itu, langit menjawab doanya, langkahnya kini tak lagi sendiri, ia telah dipilih. Hari berikutnya, ia sampai di gerbang Baghdad, kota ilmu, kota para ulama. Ia hanya membawa baju, kitab, dan nama baik dari ibunya. Tidak ada yang mengenalnya, tidak ada yang menawarinya tempat. Tapi ia tidak mengeluh, hari demi hari ia belajar, mencatat, membaca di bawah cahaya lampu minyak. Kadang ia tidur di lantai masjid, kadang di tangga madrasah. Tapi ilmunya tumbuh, ruhnya menyala, hingga para guru mulai bertanya, siapa anak ini? Dari mana datangnya cahaya di matanya? Tahun demi tahun berlalu, Abdul Qodir bukan lagi anak desa yang polos. Ia kini menjadi samudera ilmu, telaga hikmah, tapi semua itu tumbuh dari satu akar, kejujuran. Dari satu pesan sederhana yang dijaga dengan hati. Jangan berdusta. Ribuan orang kini duduk di majelisnya. Ia tak hanya mengajarkan syariat dan hakikat, tapi ia menanamkan cinta kepada Allah di dada umat. Namun siapa sangka, semuanya dimulai dari seorang bocah kecil yang lebih takut mengecewakan ibunya daripada mati. Itulah wali, itulah Syekh Abdul Qodir Al-Jailani. Langkah pertamanya bukan dilapisi gelar, tapi dituntun cahaya yang hanya dikenali oleh langit.